Halo Sobat Blukutuk RC dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana cara memasang ban di velg padlock kaleng seperti ini. Tonton terus video ini sampai selesai supaya paham bagaimana langkah-langkahnya. Yang belum subscribe silahkan bisa subscribe, like, share, dan komen. Yang belum subscribe lakukan itu, dan yang sudah subscribe terima kasih atas subscribe yang telah diberikan dan setia sampai akhir nanti. Baiklah sobat sekalian, jadi velg padlock ini terbuat dari logam, sangat berat ya, tapi beratnya belum saya timbang berapa totalnya. Yang jelas tentu dari kawan-kawan semuanya di toko-toko online pernah melihat velg padlock yang seperti ini. Ini ukurannya 1,9 inch ya, jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk memasangnya? Namun sebelum saya berbicara mengenai cara memasang velg padlock ini, dari pengalaman yang sudah ada, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai kondisi ban. Yang jelas di sini saya punya ban bawaan dari MN86KS. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu adalah lingkaran atau diameternya ini harus disesuaikan dengan ukuran velg yang ada. Jika memang ukurannya 1,9 velgnya, maka kita juga menyesuaikan ban dengan ukuran diameter yang di sini ya, 1,9. Walaupun misalkan kok ada yang 1,55 cm bisa dipasang di sini, itu pun juga membutuhkan usaha yang keras dan sedikit dipaksakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun sama-sama 1,99, namun ternyata dari pengalaman yang sudah ada beberapa perbedaan. Dan di sini saya akan membandingkan dengan ban dicepek seperti ini. Ini ukuran 1,99 103 mm ya, tentu kan berbeda ukurannya. Namun saya tidak akan mencermati, tidak akan membicarakan mengenai perbedaan dari ukuran, namun struktur ya, struktur. Jadi begini kawan-kawan, ini agak kotor. Struktur yang paling kelihatan yang bisa kita lihat adalah struktur bagian dalam ini, bibirnya ini ya. Jadi bibirnya ini untuk MN86KS ini datar saja lurus seperti ini ya. Jadi kalau dilihat ini setelah cekungan ini lalu lurus saja gitu kan, lurus bibirnya seperti ini. Nah, kita akan bandingkan dengan yang ban dicepek ini. Saya ambil dulu untuk foamnya. Oke, kita akan lihat struktur dari ban dicepek ini. Kita lihat dari bibirnya ini, perhatikan di bibirnya ini, jadi tidak ke depan tapi ini agak ke dalam ya. Jadi begini gambarannya, di bibir ini kalau yang milik MN86KS ini, jadi posisi gini, ini ban ya, ban yang luar ini bibirnya cuma kayak gini aja ya, jadi seperti ini bibirnya ya, seperti ini lurus, perhatikan. Namun kalau yang seperti ini ya, kita lihat di sini di bagian dalamnya ini ada semacam ada ruangan. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu ini ban gini terus gini, nah untuk seperti ini ya. Fungsinya untuk apa nanti kita akan lihat sama-sama. Yang jelas untuk ban yang dengan struktur yang berbeda ini akan mempengaruhi ketika kita memasang ban, susah atau mudahnya. Nah, dari pengalaman sudah ada, kita lihat ini yang sudah saya pasang dengan velg yang kaleng seperti ini ya. Jadi ternyata di sini masih perlu penyesuaian. Jadi ini ada beberapa yang belum rata karena memang pada pemasangannya pun harus harus dipicit-picit ya. Harus dipicit-picit. Nanti kita akan lihat di video berikut ini. Ini memang agak susah ya. Sebentar, saya akan putarkan. Ini dipasang bersama dengan Mas No, dan memang ternyata agak kerepotan untuk memasang
dengan tipe ban seperti ini. Oke. Nah, sementara untuk tipe ban yang tadi memiliki struktur seperti ini, ya, seperti ini lebih mudah, ya. Kita lihat, ini presisi, bro. Oke, presisi ya. Itu. Baik, itu yang perlu diperhatikan dalam struktur ban. Nah, struktur ban yang lain seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas kita lihat dari bagian dalamnya ini. Nah, ini lihat ya. Nah, ini dalamnya ini kan ada semacam jalurnya seperti ini lagi, ya. Jadi ada ini ya, satu, ini adalah tekuan ya. Oke, ini tekuan, lalu ada lagi. Sementara kalau yang MN86 kita lihat ini enggak ada ya, ini tidak ada, hanya semacam ini aja ya. Ini maaf guys, ini ternyata saya buka ada airnya belum keluar ya, seperti ini ya. Jadi tahu perbedaannya antara ban yang memang bisa mudah digunakan untuk velg kaleng. Walaupun toh akhirnya bisa juga ini kita masukkan ke sini, cuman memang butuh usaha yang keras dan presisi agar pas bisa masuk semuanya, karena nanti dijepit di situ ya. Jadi kalau Om itu bilangnya harus dipicit-picit ya, harus dipicit-picit supaya bisa masuk dan tidak meletot, kasarannya gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pasang ban 1,99 merek di Cepek Mud Country ini di velg kaleng. Dan ini juga bisa, teknik ini bisa berlaku untuk jenis ban yang lainnya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Akan saya masukkan dulu. Sementara saya masukkan, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Noe ya, Mas Noe atas ilmunya. Saya di sini hanya akan mengulang ilmu yang telah diberikan oleh Mas Noe. Baik, langkah pertama kita akan sediakan ini, bro. Kebetulan saya mendapatkan ini dari Mas Noe. Nah, kalau untuk yang lainnya silahkan bisa dicek aja di toko online nanti harganya berapa. Kemudian yang perlu disediakan lagi adalah seperti ini ya, bro. Oke, jadi ini adalah baut ya, baut yang panjang. Gunanya untuk apa nanti kita akan tahu. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan buka velg padlock ini. Kita lihat strukturnya. Nah, seperti ini. Jadi ada depan dan belakang. Kita akan buka. Biar nggak terlalu bosan, saya skip ya untuk proses pembukaan velg padlock ini. Yang jelas hati-hati dalam membuka velg yang ada. Baiklah, ini sudah saya lepas semua. Kita akan bongkar. Jadi bagian depan, bagian tengahnya, untuk bagian belakang seperti ini. Oke, jadi nanti modelnya dijepit seperti ini ya, bro. Dijepit di tengah-tengah antara ini sama ini. Oke, langkah pertama setelah kita buka ini, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan bagian tengah ini ke dalam velg ban yang akan kita berikan, yang akan kita pasang di sini. Nah, di sini fungsinya, bro, yang tadi seperti ini kan nanti di sini ya. Jadi yang tadi rongga rel yang seperti ini nanti akan bisa masuk ke sini. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Yang belakang juga, sehingga posisi presisi tepat seperti ini di tengah. Oke, selanjutnya kita akan pasang bagian belakangnya dulu. Usahakan pas lubangnya ya, paskan lubangnya. Oke, nah, pas tengah. Sebentar, ini belum pas. Nah, kemudian ini pas posisinya pas di tengah seperti ini juga ya. Oke, sebentar, ini belum pas, bro. Ini belum pas karena lubangnya belum masuk semua, belum tembus. Oke, nah, oke, nanti bisa masuk situ. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan tutup dengan yang depan. Juga sama ya posisinya.
Nah, baik, ini sudah tembus nih. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita sediakan baut yang panjang seperti ini, yang lebih panjang ukurannya daripada ukuran yang sebenarnya. Ya, yang bawaannya di sininya ya. Gunanya untuk apa? Untuk menahan sementara. Mungkin pada beberapa pelek yang kawan-kawan beli mungkin sudah disediakan, tapi kalau belum disediakan maka bisa disediakan dengan ukuran yang sama namun panjangnya lebih panjang daripada apa yang ada. Oke, kita masukkan sini. Oh ya, maaf, yang ini juga sama. Ini kita ambil dari yang ada ya. Kita masukkan sebagai penandanya di sini. Jangan sampai hilang ya, bro. Dipaskan. Oke, kita masukkan. Oke, udah masuk, udah kenceng. Nah, langkah berikutnya adalah kita pasang satu lagi. Jadi ada dua, yang di sini dan berseberangan, ya, berseberangan. Pokoknya berhadapan lah, ya, berhadapan. Kita masukkan. Baik, ini fungsinya sebagai penahan, ya, sebagai penahan pelek yang ada. Oke, bro, kita kencengin dulu sebagai penahan supaya tidak lepas ya, supaya tidak lepas. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah kita ini sebagai pengepres ya, untuk mengepres. Langkah berikutnya adalah kita masukkan yang aslinya, ya, yang baut dan mur yang aslinya kita masukkan sebelah sana. Ini harus dikasih sini. Oke. Kita kencangkan saja, nggak masalah. Kalau belum masuk berarti ini kurang dalam lagi, kurang kencang lagi, kita kencengi. Oke, kita kencengi lagi supaya nahan ya. Oke, kita masukkan. Nah, kenceng. Karena kalau nggak dikencengin ngepres tuh bautnya nggak akan sampai masuk ke dalam. Nah, sama, ini bukan kita masukkan ke sini, tapi kita berhadapan, ya, hadapannya. Jadi mur baut berikutnya adalah yang sisi yang berhadapan supaya merata. Jadi di sini. Ini kalau ada yang magnetnya bisa kita manfaatkan supaya tidak ini ya. Nah, bisa masuk seperti ini. Oke, jelas. Lalu kita pasang rendah. Kita pasang. Begitu ya. Jadi nanti yang ini juga sama. Lakukan hal yang sama. Oke. Baiklah, jadi pemasangan baut dan mur sudah dilakukan semuanya. Jadi ini ada dua yang tadi sebagai pengunci, lalu ada 4 yang utamanya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita lepas penguncinya yang 2 di awal tadi. Ya, kita lihat di sini ada penguncinya, hanya untuk menahan saja supaya mudah ketika kita memasang baut yang asli. Ini kita copot.
kita copot saja. Baru kemudian kita pasang baut yang aslinya. Sambil tahan yang murnya ya ke belakang supaya tidak lepas. Nah, ini kenceng nih. Set. Nah, ini udah kenceng. Kita sampai di sana. Kita lepaskan. Terus ada pertanyaan, lebih baiknya kalau pasang ban ini foamnya dilepas atau dipasang, bro? Ya, ada beberapa yang mengatakan lebih nyaman dilepas, ada yang lebih nyaman dipasang. Tapi di sini karena memang sudah disediakan di banyak ini ada foamnya, ya nggak ada salahnya saya pasang, ya kan? Nah, ini seperti ini udah terpasang semuanya, bro. Ini pas ya, semuanya bisa masuk dan pastikan udah kenceng semuanya. Ini kan belum kenceng nih, yang ini kita kenceng ini, kalau yang belum. Nah, ya pastikan kenceng supaya tidak lepas pada saat main nanti. Oke. Set, oke, semuanya sudah kenceng, sudah sama. Ya, jadi seperti ini. Dan kalau dipegang di dalamnya seperti ada anginnya. Jadi memang salah satu ciri kalau ini udah baik itu, kalau saya bilang baik ya, ini tidak ada angin yang keluar, tidak ada angin yang keluar. Jadi ini banyak kayak ada angin di dalam, ya kayak dipompa aja. Nah, untuk foamnya di dalam memang bisa untuk melindungi dari besi yang dari sini, sekaligus nanti buat traksi ya, buat traksi. Jika nanti misalkan kok di batuan atau sebagainya, jadi nggak terlalu kempes banget. Oke, bro, demikian praktek cara memasang velg padlock versi kaleng pada ban dengan ukuran 1,9. Untuk yang 1,5